Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Trenasia sudah menyelenggarakan acara yang penting ini. Jadi tadi seperti kata Kak Tika juga, kita akan mendiskusikan ya tentang apa saja sih yang luput dibicarakan dalam Critical Mineral Conference yang sedang berlangsung di Pullman Jakarta sampai besok ya tanggal 5 Juni. Dan katanya ada rencana, ada agenda visit juga ke beberapa daerah di mana industri ekstraktif ini beroperasi gitu. Nah, tanpa menunggu lama, langsung saja saya panggil pembicara-pembicara kali ini. Yang pertama ada campaigner dari Tren Asia sendiri, Mas Rizky M. Hakim, silakan maju ke depan. Nanti Mas Rizky akan memaparkan data-data riset yang selama ini dikumpulkan oleh Tren Asia ya terkait dampak dari hilirisasi terutama mungkin industri nikel di Indonesia yang didominasi oleh negara Tiongkok atau Cina. Terus kemudian ada Mas Geger Rianto selaku antropolog dari Universitas Indonesia. Mas Geger ini sedang melakukan penelitian ya bareng mahasiswa-mahasiswanya di IWIP. Jadi bisa sambil bercerita juga bagaimana dinamika perubahan aktivitas masyarakat di wilayah pertambangan di IWIP. Kemudian ada Kak Nengsi. Kak Nengsi ini datang jauh-jauh dari Bantaeng. Silakan Kak maju ke depan. Bantaeng di Sulawesi Selatan, di mana di situ sempat ada industri dari Kiba ya, kawasan industri Bantaeng. Kak Nengsi sebagai ex pekerjanya nanti akan bercerita juga apa saja yang ia rasakan beserta pengalaman sebagai warga yang lingkungannya ikut terdampak. Terus yang terakhir ada Kak Sahil yang maunya dipanggil sebagai Ilo. Kak Ilo ini adalah, silakan Kak maju ke depan. Kak Ilo ini salah satu dari 11 warga Maba Sangaji yang jadi korban kriminalisasi setelah melakukan protes atas apa yang dampak-dampak yang terjadi di wilayahnya akibat kehadiran industri ekstraktif IWIP ini. Nah, tanpa menunggu lama, mungkin dari Mas Riki dulu ya, kita mulai Mas Rizky. Silakan. Tis. Oke, terima kasih Kak Dinda atas waktunya. Seperti yang disampaikan di awal bahwa kegiatan kita pada siang hari ini penting bagi kita semua, khususnya bagi rakyat Indonesia, di mana kegiatan ini merupakan satu sikap kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai rakyat Indonesia khususnya rakyat kecil gitu, atas nasib untuk mempertahankan hak-hak ruang hidup kita sendiri gitu. Dalam konteks ini kita sedang berada di dalam satu upaya untuk melawan kerja besar ekstraktivisme di Indonesia, khususnya ekstraktivisme di mineral kritis. Conference Mineral Kritis 2026 yang diselenggarakan oleh Shanghai Metal Market dan juga para pengusaha-pengusaha tambang Indonesia yang difasilitasi oleh pemerintah Indonesia dan juga pemerintah China, itu kemudian berada di dalam kerja atau kerangka besar ekstraktivisme mineral kritis tadi. Nah, dalam konteks ini konferensi tentu merupakan satu upaya mereka untuk melakukan konsolidasi, untuk melakukan satu rantai pasok mineral kritis yang berada di Indonesia agar terus dan tetap mengalir ke pasar-pasar dunia, khususnya yang di-leading oleh kapital yang berasal dari China atau Tiongkok. Nah, juga menjadi satu upaya kosmetik politik yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap para pengusaha-pengusaha dunia untuk merepresentasikan bagaimana Indonesia sendiri berada dalam kerangka hilirisasi sumber daya alam, khususnya di mineral kritis. Mereka juga akan melakukan
selain konferensi selama 3 hari di tanggal 3 sampai 5, para pengusaha-pengusaha dan penguasa ini berencana untuk melakukan kunjung lapangan ke sejumlah proyek-proyek yang mereka helat di beberapa tahun terakhir, khususnya di kota-kota besar seperti Makassar, Manado, dan juga Maluku Utara. Dan dalam konteks ini saya melihat bahwa konferensi ini penting bagi para pengusaha-pengusaha itu untuk melancarkan satu pembangunan yang mereka klaim sebagai pembangunan transisi energi. Jadi konteks bagaimana kemudian mineral kritis sebagai sebuah komoditas ini menjadi satu boom komoditi atau komoditas yang dicari oleh berbagai perusahaan dan juga berbagai negara mengupayakan untuk mengamankan rantai pasok komoditas ini adalah tujuannya untuk mensuksesi satu agenda pembangunan dunia yang disebut dengan transisi energi. Nah, melalui dinamika-dinamika di transisi energi ini kita juga bisa membaca sebenarnya membaca dan mengkritisi sebenarnya seperti apa pembangunan transisi energi yang hendak diciptakan oleh para pemangku kebijakan di seluruh dunia dan juga pengusaha-pengusaha di dunia ini. Karena pembangunan transisi energi ini pada praktiknya tidak berkeadilan, tidak menempatkan warga khususnya rakyat-rakyat kecil seperti di Maluku Utara dan di Sulawesi Selatan sebagai satu center atau arus utama pembangunan. Justru mereka berada di dalam efek domino pembangunan itu sendiri. Mereka bertemu dengan eksploitasi sumber daya alam seperti nikel dan juga bauksit yang kemudian eksploitasi sumber daya alam itu menghilangkan hak-hak hidup mereka seperti hak mereka atas air, hak mereka atas tanah, dan hak mereka atas kehidupan yang layak. Nah, dalam konteks ini narasi-narasi bahwa agenda pembangunan transisi energi yang dibangun melalui satu pembangunan industri mineral kritis ini telah mengenyampingkan atau merugikan masyarakat kecil. Narasi ini tidak ada di dalam konferensi mineral kritis 2026 yang diselenggarakan di Hotel Pullman itu. Mereka bukannya tidak tahu akan dampak pembangunan dan kehancuran sosial yang diakibatkan oleh industri mineral kritis ini, tapi mereka dengan sengaja melakukannya demi keuntungan yang ingin mereka raup. Nah, catatan kritis dalam konteks ini adalah Indonesia dan juga pemerintah Indonesia dan juga pemerintah yang mendukung transisi energi di dunia, khususnya mendukung industri mineral kritis, itu menjadikan skema pasar bebas sebagai satu skema yang dijalankan di dalam pembangunan industri ini, sehingga kerakusan daripada skema pasar bebas ini yang kemudian menjadi salah satu akar atau problem utama di dalam dampak-dampak lingkungan atau kehancuran sosial yang diciptakan di tingkat tapak. Jadi dengan kata lain saya ingin bilang upaya pemerintah Indonesia di dalam memfasilitasi para pengusaha tambang mineral kritis ini adalah bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk memberikan akses kepada negara-negara imperial, pengusaha-pengusaha yang berasal dari negara-negara imperial untuk mengeksploitasi sumber daya alam kita secara habis-habisan, termasuk juga mengeksploitasi masyarakat Indonesia itu sendiri.
Nah, skema atau pendekatan pasar yang diterapkan di dalam industri mineral kritis ini kemudian di konferensi ini cukup gamblang ya, bahwa para pemainnya sebenarnya adalah para pengusaha atau kapital-kapital yang berada dalam barisan Tiongkok gitu. Nah, dalam konteks ini sebenarnya CMC atau Critical Mineral Conference ini berada di dalam situasi geopolitik di mana Cina sedang mereposisi kekuatan kapital mereka setelah Indonesia dan US itu melakukan satu advance kerjasama tentang mineral kritis di bawah perjanjian dagang reciprocal trade yang dilakukan beberapa bulan terakhir ini. Jadi dalam konteks ini adalah CMC ini adalah representasi bagaimana pertarungan dagang US dan China yang terjadi di Indonesia. Jadi Indonesia merupakan bisa dibilang sebagai satu arena untuk melihat bagaimana kapital dari China dan kapital dari US sedang melakukan penetrasi besar-besaran terhadap sumber daya alam mineral Indonesia. Dan adapun respon-respon yang dibentuk oleh pemerintah sejauh ini di dalam perang dagang antara US dan China ini tidak begitu substansial gitu. Misalnya dengan membentuk badan ekspor di Indonesia, di mana komoditas-komoditas sumber daya alam seperti critical mineral ini untuk diekspor harus melalui badan usaha milik negara Indonesia sendiri. Nah, secara geopolitik itu atau secara kekuatan produksi atau penguasaan sumber daya alam itu bukan satu langkah yang konkret untuk menguatkan kapital Indonesia sendiri atau menguatkan kepemilikan rakyat Indonesia terhadap sumber daya alamnya sendiri. Justru keberadaan badan itu berada di dalam posisi untuk memfasilitasi pertarungan dagang antara Amerika dan US di dalam konteks perebutan sumber daya alam mineral. Nah, lagi-lagi yang pengen di-highlight melalui forum ini dan pada kesempatan ini adalah siapa yang dikorbankan dari skema-skema atau mesin besar yang disebut dengan ekstraktivisme sumber daya alam mineral ini. Yang dikorbankan tentunya adalah kita semua, khususnya seperti Mbak Ningsih, seperti Kailo yang tiap hari hidup bersama tambang. Mereka hidup berhadapan-hadapan dengan produk-produk politik yang diciptakan di Shanghai, diciptakan di US dan juga diciptakan di Jakarta. Rakyat-rakyat kecil ini tidak memiliki tempat dalam agenda pembangunan industri ini. Yang contoh konkretnya lagi-lagi dalam agenda pemerintah yang dijalankan di Hotel Pullman hari ini, itu tidak ada sama sekali satu upaya atau agenda, jangankan kebijakan, membicarakan warga saja itu tidak ada gitu. Yang mereka concern adalah rantai pasok, yang mereka concernkan adalah rantai pembangunan. Pembangunan transisi energi ini yang ditopang oleh industri mineral kritis dengan menggunakan pendekatan skema pasar bebas. Tentu ini kemudian menghasilkan problem-problem yang sangat mengakar di masyarakat. Selain eksploitasi tenaga kerja yang tiap tahun kalau kita lihat grafiknya sesuai yang dilaporkan oleh Trenasia di kertas posisi yang kami buat untuk penolakan ini adalah grafiknya terus meningkat setiap tahunnya berkaitan dengan kecelakaan kerja, PHK massal, dan juga degradasi lingkungan dan penciptaan tenaga kerja murahnya. Misalnya di Maluku Utara. Di Maluku Utara meskipun pendapatan daerahnya naik, itu berjalan beriringan dengan penciptaan kemiskinan atau angka kemiskinannya juga naik. Anomali-anomali seperti ini kemudian lazim ditemukan di dalam satu agenda pembangunan yang di-lead atau dipenetrasi oleh pasar bebas. Jadi lagi-lagi
saya ingin bilang bahwa agenda pembangunan industri mineral kritis kita itu tidak menempatkan warga sebagai satu center pembangunan, tapi justru menempatkan profit dan pasar sebagai satu orientasi utama. Nah, orang-orang bahkan seperti Kakak Ilo ini yang berupaya untuk menghentikan laju kapital atau menghentikan intervensi pasar di tingkat tapak ini justru dikriminalisasi. Fenomena-fenomena seperti ini perlu kita capture, fenomena-fenomena seperti ini perlu kita rekam supaya apa? Supaya kita tetap menghadirkan satu semangat bahwa kita masih ada dalam langgam upaya kita untuk berkuasa atas sumber daya alam kita sendiri. Nah, mesin-mesin ini, mesin-mesin ekstraktivisme di mana model ekonomi dengan pendekatan menjual atau mengekstraksi sumber daya alam dengan secara mentah kepada pasar ini masif. 2-3 tahun ke depan atau abad ini adalah abadnya mineral kritis karena dia bersanding dengan agenda pembangunan dunia yang disebut dengan transisi energi. Pada terakhir saya ingin bilang bahwa kita harus berada dalam upaya dan menempatkan warga sebagai satu arus utama pembangunan dan tidak menempatkan warga di dalam hanya memperoleh efek-efek domino atau efek-efek jelek daripada pembangunan ini, pembangunan transisi energi dan pembangunan industri mineral kritis ini. Nah, saya kira bagaimana kemudian operasi-operasi ekonomi politik yang dilakukan oleh kapital Tiongkok dan juga perubahan-perubahan apa yang diciptakan oleh masyarakat di tingkat tapak nanti bisa disampaikan oleh Mas Geger yang telah fokus di wilayah-wilayah tapak pertambangan dan juga bisa ditambahkan juga oleh warga-warga pengalaman mereka hidup bersama tambang tuh seperti apa, khususnya pertambangan dengan karakter industri mineral kritis ini, gitu dari saya. Ya, terima kasih Mas Rizky. Mau menambahkan juga seperti tadi yang dibilang Mas Rizky, jadi Trenasia baru saja mempublikasikan kertas posisi yang merespon soal konferensi ini. Kertas posisinya juga detail membahas masalah-masalah yang terjadi terutama di tingkat tapak terhadap dampak dari industri-industri ekstraktif mineral kritis, terutama di industri nikel gitu. Dan itu bisa diakses di websitenya Tren Asia ya, per hari ini sudah ada. Silakan teman-teman bisa mengecek. Kemudian kita lanjut ke Mas Geger. Mas Geger ini katanya mau ada presentasi juga ya Mas ya? Kenapa? Mau ada slide yang ditampilkan? Oh ya, silakan Mas. Oke, waktu saya berapa lama? Sekitar 15 menit. Oke, dipasang dulu. Tes. Gak apa-apa biar kelihatan dari jauh. Oke teman-teman, jadi perkenalkan saya Geger Rianto dan saya antropolog dan kebetulan dalam beberapa mungkin 2 tahun terakhir ya berfokus ke mineral kritis tapi secara spesifik terkait hubungan antara eksplorasi, eksploitasi dan juga penyiapan mineral kritis dengan kehidupan warga yang ada di sekitar wilayah, biasanya konsesinya. Jadi saya sudah mempersiapkan materi yang sebetulnya penelitian kami yang masih ya boleh dibilang dimasak ya prosesnya. Jadi ini benar-benar materi yang relatif baru. Ini masih menunggu ya kita. Oke, jadi mungkin saya akan buka dulu dengan kita sekarang saat ini lagi berada di tahap itu ya, dominasi Tiongkok terkait seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya, kita berada di era dominasi Tiongkok terkait mineral kritis dan kita menjadi sebetulnya salah satu supplier vital daripada mineral kritis ke penguasaan Tiongkok terhadap berbagai teknologi, berbagai alat yang sekarang ada di sekitar kita. Di tangan teman-teman, mungkin teman-teman lagi pegang sendok, itu kan diproduksi di Tiongkok dan asalnya adalah dari nikel yang ada di kita. Dan kemudian juga
baterai dari baterai dari kendaraan listrik itu juga yang khususnya berada di Eropa dan kemarin kemudian mendapatkan sangat banyak exposure di media Eropa itu juga asalnya banyak dari kita. Dan pertanyaannya selalu yang jadi penting adalah sebetulnya eksternalitasnya apa? Sebetulnya yang ada di balik situ apa? Sebetulnya apa relasi-relasi yang ada dan kemudian katakanlah dirombak, dihancurkan, diciptakan ulang melalui intervensi Tiongkok untuk menciptakan rantai supply mereka yang konsisten bisa mereka dapatkan gitu kan hasilnya. Oke, kita masuk dulu, silahkan. Oke, ini modal Tiongkok di Maluku Utara. Jadi modal Tiongkok itu ada beberapa bentuk dan yang cukup prominent itu di Maluku Utara tentu saja berbentuk fasilitas. Sebetulnya keberadaan Tiongkok itu dimulainya kalau kita bicara di Maluku Utara hadir ketika mereka mulai mengambil alih WBN, mereka mengambil porsi saham. Setelah ya sebelumnya itu mereka era WBN itu ada di dua kepemilikan gitu, di Antam dan juga di satu lagi di Eramet, dan kemudian Tiongkok mulai kenapa? Iya. Teman-teman TA ada yang boleh bantu nggak? Slide-nya nggak muncul. Slide-nya ada di sini. Oh di sini, nggak lihat. Sorry. Oke, jadi kurang lebih seperti itu dan lanjut dulu slide-nya. Kita agak cepat soalnya Oke, jadi kurang lebih setelah adanya hilirisasi di Indonesia itu ditaruh sebetulnya landasan kebijakannya pada masa SBY dan kemudian juga di double down pas masanya Jokowi, dan khususnya Jokowi itu memiliki kedekatan yang luar biasa intim gitu dengan Tiongkok. Akhirnya beberapa perusahaan dari Tiongkok itu dengan keberanian gitu mencoba berinvestasi ke membangun fasilitas di beberapa tempat di Indonesia. Salah satu titik pentingnya saat ini adalah di Maluku Utara, di Halmahera Tengah. Dan orang-orang bilang biasanya kalau orang-orang yang menjadi pekerjanya gitu kan, menjadi pekerja dari bukan cuma Maluku Utara tapi wilayah sekitarnya itu bilang Weda gitu kan. Kami mau bekerja di Weda gitu. Kamu bekerja di mana? Kami kerja di Weda gitu. Jadi ini adalah fasilitas yang muncul dari kebijakan yang kita kenal itu dengan nama hilirisasi, yang ramai di 2024 dan kemudian terus-menerus masih dibawa dan dicoba dijalankan terus sampai dengan hari ini karena ada dividen sosial, politik dan ekonomi yang cukup real gitu buat pemerintah. Mereka merasa bisa menaikkan nilai ekspor mineral kritis gitu, dan kemudian ada pekerja yang bisa diserap, tapi dengan catatan ya sebetulnya sebagian besar hampir semuanya yang kemudian mengekspor itu adalah perusahaan-perusahaan pengolahan dari Tiongkok. Modal kita yang ada di sana nasional itu biasanya paling besar ya mungkin sekitar 15% gitu, ada fasilitas yang semacam itu. Jadi kita lanjut dulu untuk kurang lebih hilirisasi. Kita lanjut pindah. Nah, ini saya menampilkan sebetulnya kalau dilihat lebih mungkin lebih jelas gitu, itu adalah Lely-Leaf yang kurang lebih menjadi kawasan industri, dan kita bisa lihat di antara 2012 itu foto yang saya ambil dari Google Earth itu ke 2024 perbedaannya sangat signifikan. Kita pindah ke slide selanjutnya. Ada bisa dilihat kan pemukiman yang bertambah luas dan lain sebagainya. Masuk ke slide selanjutnya. Kemudian secara kependudukan kita bisa lihat dari antara 2022 sampai 2025 pertumbuhannya khususnya penduduk di usia produktif, dan sebetulnya kalau kita mau persempit lagi laki-laki gitu yang datang dari wilayah-wilayah bisa di Maluku Tengah, bisa kemudian dari Sulawesi juga, dari Sulawesi Tenggara, itu pertumbuhannya luar biasa sampai dengan 300% cuma dalam lingkup waktu 3 tahun saja gitu. Jadi ini adalah pusat industri yang kemudian mendorong adanya migrasi yang besar gitu. Tapi pertanyaannya adalah migrasi besar ini apakah kemudian dibarengi dengan usaha untuk katakanlah menjaga tempat lanskapnya gitu kan, menjaga bentang alamnya, dan kemudian bahkan menjaga kualitas hidup yang ada di sana. Itu menjadi pertanyaan pentingnya. Jadi kan yang dilihat selalu kemudian angka-angka, wah
pertumbuhan gitu kan, pertumbuhan di Maluku Utara 20%, yang dipimpin Shirley 30%, dan itu kemudian menghantarkan kepala daerahnya ke pembicaraan nasional gitu, menjadi gubernur salah satu yang paling viral gitu kan. Tapi pertanyaannya adalah gimana kemudian lantas kualitas hidup yang ada di sana, itu yang sangat sering dilupakan. Lanjut. Jadi yang bisa kita lihat ini kurang lebih, saya akan coba cepat ya karena waktu saya terbatas. Jadi sebagian besar dari warga itu mereka melakukan perpindahan. Mungkin saya mau biar kelihatan soalnya agak itu ya grainy gitu kalau dilihat dari sini. Dampak yang paling jelas itu perpindahan dari profesi mereka. Mereka berpindah dari agrikultur ke jasa. Jadi 2008 sebetulnya tambang sudah mulai masuk. Dan waktu itu adalah konsesinya WBN-WDB nikel yang tadi udah saya sempat sebutkan. Yang tadi kepemilikannya ada Prancis, ada Antam, dan juga sebagian ada dari Tiongkok gitu. Dan kemudian waktu itu ditawar tanah mereka 8.000 meter. Kemudian di masa IWIP gitu, dari tahun 2018 itu naik 9.000 per meter, pada negosiasi yang alot itu bisa sampai 15.000 per meter. Dan ada juga beberapa presiden yang terjadi adalah terobos dulu. Biasanya kalau yang negosiasi alot gitu, terobos dulu, dibongkar dulu misalkan kebun warga gitu, dari baru kemudian nego gitu. Jadi meskipun ini tidak dikedepankan gitu dalam narasi resmi, tapi kecurigaan yang muncul adalah ini jangan-jangan memang dipakai gitu kan untuk supaya nggak negosiasi yang terlalu alot gitu kan dengan warga. Kalau enggak nanti misalkan warga akan minta yang tinggi gitu kan, jadi dibikin kadung kebongkar dulu kebunnya gitu, dan kemudian dari situ dinego gitu. Terus warga yang mempertahankan lahan satu persatu. Jadi pada tahun sekitar 2015 ketika akuisisi itu besar-besaran, ada kelompok namanya itu kelompok 66. Di tengahnya itu ada figur yang cukup keras namanya Pak Nemo. Sampai hari ini dia belum menjual tanahnya gitu. Tapi dari 66 orang, kelompok 66 ini satu persatu akhirnya mereka menjual lahannya, sampai dengan sekarang itu cuma tersisa tinggal 4 orang. Jadi dorongan untuk mereka menjual lahan itu terjadi karena pertama munculnya kebutuhan untuk pendidikan anak, itu satu. Jadi kenapa? Karena di sisi lain kalau kita bicara pendidikan anak ini jadi penting untuk strategi warga itu untuk menyelamatkan diri gitu. Karena mereka membayangkan, oh tambang nggak selamanya gitu kan. Satu itu, dan kemudian mereka juga profesi agrikulturnya juga nggak bisa mereka jalani terus-terusan gitu. Jadi sekarang ada peralihan yang cukup kuat gitu untuk anak itu mendapatkan pendidikan sampai dengan pendidikan tinggi gitu. Terus kemudian kebutuhan hidup ini juga yang sering kemudian dilewati gitu. Kebutuhan hidup itu di sana sejak pertumbuhan yang didorong oleh nikel ini, harganya meningkat drastis. Saya bisa bilang itu. Kita di sini dan kita di sana itu harga biaya kebutuhan hidupnya kurang lebih sama gitu. Jadi mereka juga terdorong oleh kebutuhan hidup, kemudian tuntutan melunasi utang, dan tentu saja ada peer pressure karena yang kemudian diajak oleh perusahaan untuk menjadi negosiator untuk mereka bisa melepas lahan adalah biasanya masih kerabat. Jadi ya bilang gitu kan, bapak kan sudah tua gitu kan, nanti kalau nggak dilepas ya nanti nggak ada yang ngerjain gitu, lahannya percuma saja. Jadi ada peer pressure juga di sini. Kita lanjut. Kemudian ya saya juga melihat di sana, kami juga melihat ada proses finansialisasi kehidupan, dalam pengertian orang-orang kemudian pikirannya dari yang sebelumnya katakanlah lebih ke ya bekerja gitu, bekerja untuk ya masa depan gitu, bekerja untuk membesarkan anak, orientasi ke komunitas gitu. Orientasinya sekarang menjadi sangat berfokus kepada uang, dan ini menjadi norma ya tadi karena kemudian kebutuhan hidup naik gitu, karena kemudian uang tiba-tiba masuk dalam jumlah yang sangat besar gitu. Jadi kemudian jadi norma untuk berpikir tentang investasi dan bagaimana mutar uang. Ketemu warga ke warga gitu, orang tuh pikiran paling pertamanya adalah gimana mutar uang gitu. Oke. Dan kemudian mereka juga menjual ke perusahaan itu nggak jadi satu-satunya opsi. Kalau mereka kemudian nggak suka gitu karena harga jual ke perusahaan itu dipatoknya rendah, mereka bisa jual kemudian ke warga pendatang yang juga lagi berusaha mencari dari wilayah tersebut. Ada juga yang buka peluang investasi bersama gitu, misalkan pendatang itu membuka di atas tanahnya kos-kosan, kemudian mereka menjual, cuma menyewakannya aja gitu. Jadi ya boleh dibilang kepemilikan bersama lah. Biaya bisnis kos-kosan melesat pesat di sana dari 2021 ke 2024 per unit
harga sewa satu pintu, dan itu kita bisa bilang ya masih belum bangunan permanen gitu. Itu bisa sampai dengan 1,3 juta. Jadi inflasinya di sana memang sangat-sangat tinggi. Kita bahkan nggak bisa membandingkan misalkan bangunan kosan yang ada di sana dengan yang di Jakarta, karena memang masih ya bentuknya memang bangunan-bangunan semi permanen gitu. Kita lanjut. Jadi kemudian warga juga mengembangkan dalam tanda kutip sektor ekstraktifnya, karena ya itu tadi seperti yang saya bilang, kebutuhan uang itu menjadi sangat-sangat tinggi gitu. Warga juga mengeruk lahan untuk memperoleh kerukan pasir dan batu material. Jadi ini adalah solusi yang mereka punya supaya jadi salah satu norma gitu yang muncul dan berkembang di antara warga adalah enggak menjual ke perusahaan, karena kalau udah ngelepas itu berarti selamanya hilang dari mereka. Tapi pertanyaannya adalah gimana mereka tetap bisa dapat uang gitu di tengah ya kebutuhan uang yang terus-menerus naik gitu. Salah satunya adalah kemudian mereka mengembangkan sektor ekstraktifnya sendiri, dalam pengertian ya kemudian mereka bikin di tanah mereka jadi tempat, kalau ada tebing-tebing batunya jadi kerukan batu dan pasir, dijual dengan 20.000 per truk gitu, dan dijualnya bisa ke dinas PU atau ke warga yang lagi bangun kos-kosan. Warga juga menyewakan truk dan alat berat, dan warga bekerja misalkan sebagai kuli untuk proyek-proyek pembangunan kosan, fasilitas di kawasan hingga jalan. Kita lanjut dulu. Dan ini dia persoalannya, bergantung pada perusahaan. Jadi nggak ada skenario post mining future yang jelas gitu. Jadi ya udah mereka dibuat menjadi sangat bergantung pada ritme perusahaan. Padahal ya itu tadi, pertama ya komoditas itu akan habis, itu satu, dan kedua itu adalah mereka itu akan akan selalu ada siklus boom and bust. Jadi harga turun, kemudian tiba-tiba seperti sekarang gitu dicegal oleh pemerintahan Prabowo dengan ditekan gitu jumlah kuota produksinya, dan ini kelihatan jelas gitu. Jadi sekarang kos-kosan yang tadinya saya bilang 1,3 sampai 1,8 tiba-tiba turun ke 800. Kos-kosan yang misalkan 20 pintu tiba-tiba yang terisi cuma 4 pintu gitu kan. Jadi orang-orang bilang sekarang kondisinya sepi dan parah. Jadi kalau kita bicara, ini kan ada beberapa wilayah sebetulnya kampung di sekitar lingkaran industri ini, dan ada kampung yang lebih selamat gitu karena lebih jauh, artinya mereka masih punya peluang untuk mendiversifikasi ekonominya seperti dari kebun, kemudian mereka juga masih bisa ke laut. Tapi yang benar-benar ada di tengah-tengah dari lingkar industri ini, mereka pertama tanah udah nggak ada gitu kan, akhirnya ya memang kemudian dampaknya menjadi sangat parah gitu ketika tambang ini benar-benar menurun gitu, tambang, dan kemudian ya pekerja dari luar gitu yang sebelumnya datang karena mereka bekerja di tambang turun, itu mereka nggak bisa ngapa-ngapain karena udah deagrikulturalisasi gitu kan. Jadi ada beberapa strategi yang kemudian mereka kembangkan. Kita lanjut. Ini isu-isu lain ya sebelum kita ke strategi. Jadi sumur-sumur warga itu mengalami intrusi air laut. Jadi tanggapan dari perusahaan itu adalah ya itu dari sananya dari lama emang airnya kalau di daerah Lelylef ini payau gitu, kena air asin gitu kan. Tapi ya banyak studi gitu yang menunjukkan bahwa adanya kawasan industri atau pabrik besar itu akan membutuhkan air yang besar juga, stok air yang besar juga untuk mereka mengoperasikan PLTU captive gitu kan, dan itu ya pada dasarnya menghabiskan cadangan air gitu di air tanah mereka, dan kemudian yang membuat ya akhirnya air yang mereka bor itu menjadi asin. Jadi bahkan menurut warga yang udah dibor sampai dengan kedalaman 40 meter sekalipun tetap asin. Kemudian perusahaan itu sebagai usaha untuk membangun legibilitas sosialnya, mereka bikin water treatment plant. Tapi yang miris dari water treatment plant ini adalah, jadi nanti ini lagi proses pemipaan gitu ke rumah warga. Jadi warga itu akan punya ya air ledeng yang ya katanya akan bersih gitu. Tapi masalahnya adalah mereka diminta membayar. Jadi kemarahan warga adalah akses air bersih mereka udah dirampas, tapi kemudian mereka mesti bayar untuk air bersih gitu. Jadi kemudian langit tertutup asap smelter dan debu hitam masuk ke rumah. Jadi insiden ISPA itu sangat tinggi gitu. Kemudian volume sampah meningkat tajam, namun tidak terkelola sehingga menempuk dan menimbulkan bau menyengat di sepanjang jalan desa. Mungkin teman-teman juga bisa lihat itu, saya ambil gambar atap seng, dan atap seng dari rumah-rumah warga itu belakangan keropos. Kenapa? Karena hujan asam. Atap seng itu cuma bisa bertahan misalkan setahun gitu, yang biasanya dipakai dengan cukup lama, dan juga misalkan ada kendaraan di sana itu akan cepat rusak karena di sana ada fenomena hujan sulfur. Kita lanjut.
Oke, jadi ini gambar aja, foto-foto untuk menggambarkan yang kurang lebih seperti ini. Kemudian kita lanjut lagi. Situasinya di sana ini juga teman-teman bisa cek kalau browsing iWib. Kita lanjut. Oke, ini juga tempat lain, maksudnya di sana juga banjir gitu kan, menjadi langganan banjir. Kemudian kita bisa melihat warga itu hidup dengan di belakangnya itu ya, apa namanya, asap yang membumbung seperti itu. Lanjut. Jadi di awal tahun ini, April 2026, warga itu kemudian melakukan blokade terhadap jalan, dan ini 5 tuntutan mereka: ketersediaan air bersih, perbaikan seng rumah warga yang bocor, akomodasi perusahaan yang, jadi perusahaan itu pada saat ini lagi membangun mes untuk karyawan, dan itu mematikan usaha masyarakat yang udah kemudian sekarang ekonominya sangat bergantung gitu pada kos-kosan. Jadi tapi di sisi lain mereka bangun mes gitu karena ya kalau teori yang berkembang di antara warga gitu, ini karena ya kalau apa namanya mereka mengajukan perizinan mes itu akan membayar izin lagi ke Pemda, sehingga Pemda mendorong perusahaan untuk membangun mes. Dan ya yang kemudian terdampak adalah ya paling pertama warga gitu, karena kemudian kos-kosan mereka jadi sepi. Terus mereka menuntut juga transparansi CSR dan juga penyediaan dump truck untuk penyiraman jalan guna mengurangi debu, dan debu di sana itu sangat parah. Jadi kebetulan teman peneliti yang waktu itu turun lapangan ke sana sampai dengan hari ini tuh ya masih belum bisa berhenti batuk, dan diidentifikasi karena ya kemungkinan dia develop sinus ketika ada di sana selama dua bulan gitu. Kita lanjut. Oke, jadi respons perusahaan itu kan ada 5 tuntutan respons perusahaan itu normatif. Ketika misalkan tadi atap seng dibilang, oh ini mesti diuji dulu secara objektif gitu, dan kemudian water treatment plan dan lain-lain, responsnya itu relatif normatif gitu untuk mengamankan posisi mereka. Kita lanjut. Jadi ya kalau kemudian dari mata pendatang, ini kan kita tadi bicara dari sisi kampung ya. Dari mata pendatang, pendatang itu melihat ini sebagai tempat ini sebagai kesempatan emas gitu. Jadi misalkan seorang pekerja smelter itu datang dari Tidore karena ibunya terlilit hutang ingin menyelesaikan, terus ada yang namanya Aipan, kami berhasil wawancara, itu dulu kerja di iWib dan pengen sekarang berjualan cilor. Kenapa? Karena ngerasa kalau bekerja di perusahaan itu kayak di penjara, karena memang relasi dengan manajemen toksik gitu yang kami catat gitu. Dan penjual mie ayam gitu berdagang di sini karena lebih rame di sini daripada di Jawa gitu. Dia dulu kerja di Jawa gitu. Lanjut dulu. Nah, tapi yang jadi masalah adalah karena pendatang semua tidak ada kepemilikan terhadap lanskap bentang alam dan juga kampung yang ada di sana gitu. Jadi beberapa ekspresi yang muncul misalkan di sana, yang muncul dari orang-orang pekerja gitu, pendatang itu adalah, kita di sini cuma untuk kerja. Nanti kalau udah nggak rame pindah lagi gitu. Kami memang datang untuk kerja, jadi kadang tidak terlalu berpikir untuk soal kampung ini karena nanti mungkin pindah lagi gitu. Jadi yang menjadi masalah adalah nggak pernah dipikirkan setelah ini bagaimana gitu. Jadi ya kalau pendatang kan kemudian datang, kalau kemudian aktivitas tambang dan juga industri di sana terhenti, akan pindah ke tempat lain. Tapi kampung itu sendiri kemudian ya mereka nggak terlalu punya ya investasi dan punya kepedulian gitu di sana. Bentrok etnis juga bisa berlangsung kencang di sana karena pengelompokan warga itu biasanya berdasarkan etnis dan juga kampung asal. Kita lanjut dulu. Mudah-mudahan dikit lagi. Terus ini yang tadi saya bilang, strategi menyelamatkan diri. Dengan kondisi lingkungan yang terus memburuk atau kesadaran bahwa tambang industri itu nggak selamanya akan bisa menghidupi mereka, warga itu udah menyusun skenario masa depan yang di lingkar satu itu misalkan menggunakan jaringan kekerabatan untuk beli lahan pertanian di kampung yang jauh gitu, karena mereka udah mulai membaca gitu kan, wah kos-kosan sekarang sepi gitu kan. Terus kemudian menyekolahkan anak supaya nggak bergantung pada tambang gitu kan. Jadi ada beberapa strategi, dan ya itu warga secara rasional juga udah tahu gitu, ini nggak selamanya, dan ya kita akan ditinggalkan dengan alam yang ya udah rusak dan nggak bisa mereka eksplorasi lebih jauh. Jadi selalu ada tuntutan-tuntutan, dan ada tuntutan juga misalkan Pemda harus bertanggung jawab, harus menyekolahkan mereka, dan sekarang kemudian dari Pemda mulai ada inisiatif untuk ada beasiswa untuk seluruh anak dari Halmahera Tengah gitu kan. Jadi ini situasi yang ada gitu, dan mungkin terakhir kita pindah.
Oh ya, ini ada sirkularitas beracun juga. Jadi apa namanya, ada reklamasi lahan, tapi kita lihat sebuah reklamasi lahan ini memakai slag nikel, slag limbah nikel yang ya apa namanya baru dihilangkan dari daftar limbah beracun oleh Undang-Undang Cipta Kerja pada 2020. Jadi sekarang apa namanya sisa peleburan nikel itu semua dengan sangat terbuka, semua itu ditaruh di laut untuk memperluas wilayah darat yang dimiliki oleh perusahaan. Kita lanjut, ada satu lagi, ada petanya nih. Ini kontaminasi dan polusi dari studinya Nexus 5, Nexus 3 gitu. Dan karena ya itu apa namanya, karena limbah nikel ini menyebabkan apa namanya adanya keracunan, adanya potensi keracunan yang sangat besar gitu pada warga, karena ya ikan yang mereka konsumsi kan juga tetap ikan dari sekitar gitu kan. Dan setelah dites gitu darahnya itu menunjukkan tingkat merkuri dan juga tingkat merkuri yang tinggi gitu. Dan ya ini berbahaya gitu kalau berlangsung dalam waktu yang lama. Lanjut, jadi apa reklamasi itu dilakukan, perluasan kawasan itu dilakukan, bisa dilihat kan perluasan kawasan yang 2014 masih belum ada apa-apa, kemudian di 2020 membesar, dan di 2024 terus membesar, dan ini masih akan terus membesar dengan ya itu tadi dengan melakukan ya penimbunan ke laut, dan penimbunan ke laut itu ya membuat laut itu tercemar, ikannya itu tercemar, dan ya warga itu terkena bahaya-bahaya kesehatan yang sangat real. Dan itu adalah usaha yang kau buat mereka comply kok ke apa namanya ke AMDAL, mereka comply ke aturan pemerintah, tapi ya itu comply ke aturan pemerintah yang dimanipulasi untuk memungkinkan ya mereka ada di sana. Jadi masih ada beberapa slide lagi, tapi karena waktu saya sudah habis, mungkin saya cukupkan dulu di sini. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Bisa kita lanjutkan juga setelah ini dengan Q&A, Mas Geger. Tadi menarik juga bagaimana ternyata pertumbuhan ekonomi yang memang sangat fantastis di wilayah industri ini, termasuk di Maluku Utara, itu tidak berbanding lurus dengan kualitas hidup masyarakatnya sendiri gitu. Nah, yang menarik juga sebenarnya cerita dari Kak Nengsi, karena Kak Nengsi ini mantan pekerja di kawasan industri Bantaeng ya. Dan industri di Bantaeng ini dia tutup beberapa waktu lalu, jadi Kak Nengsi juga diputus kontraknya, menyisakan banyak masalah sebenarnya, baik masalah lingkungan yang sudah berlangsung karena industrinya, kemudian juga situasi pekerjaan yang sebenarnya sangat tidak layak begitu. Tadi Kak Nengsi sempat cerita sedikit, ternyata warga di sana justru cenderung bersyukur ya karena industrinya sudah tutup. Mungkin Kak Nengsi boleh cerita lebih lanjut, silakan. Cek. Bisa? Cek. Terima kasih Kak Dinda. Perkenalkan, nama saya Nengsi. Saya ex buruh perempuan di Kiba. Baik, sebelum Kiba masuk ke kehidupan masyarakat Pak Jukukang, mayoritas masyarakat di sana itu dulunya itu bertani. Jadi mereka di sana itu menggunakan tanah yang seluas 3.151 hektar. Masing-masing tanah mereka itu dia tanami seperti jagung, padi. Akan tetapi setelah itu masuklah perusahaan-perusahaan seperti Huadi, Huso, Yatai, United dan lain-lain. Nah, di situ tanah mereka mulai tidak produktif lagi. Kemudian itu salah satu alasan saya memutuskan untuk bekerja di Kiba. Dengan harapan saya bisa membantu perekonomian keluarga. Akan tetapi selama saya bekerja di sana, saya merasakan yang namanya tekanan karena dituntut bekerja selama 12 jam. Itu salah satu pelanggaran ya menurut saya, karena yang wajib itu kan harusnya 8 jam. Tetapi semua buruh di sana itu dituntut 12 jam bekerja. Saya sendiri merasakan hal yang pedih, seperti saya tidak mendapatkan hak cuti pada saat haid.
teman-teman pasti bisa merasakan bagaimana kita perempuan ketika merasakan yang namanya menstruasi di hari pertama, hari kedua tentunya pasti sangat nyeri. Akan tetapi dengan tanggung jawab dan tuntutan dari manajemen, kita tetap bekerja selama 12 jam itu. Kemudian saya juga pernah merasakan pengalaman yang pedih menurut saya, tetapi saya sekarang dituntut untuk disuruh untuk menjelaskan dan menceritakan ke teman-teman. Pengalaman ini tentunya membuat saya sangat sedih karena saya pernah mengalami beberapa keguguran selama bekerja di Kiba. Kenapa saya bisa keguguran? Karena ya, waktu yang harusnya saya gunakan untuk istirahat, saya malah dituntut untuk bekerja untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Bukan hanya saya, ada beberapa teman-teman di Kiba, buruh perempuan di Kiba, yaitu sebanyak 3 orang yang pernah merasakan keguguran. Kami di sana betul-betul sangat merasakan tuntutan besar dan harus menyelesaikan pekerjaan itu selama 12 jam. Saya juga sering merasakan tiba-tiba nyeri dada, sakit kepala, dan juga bahkan saya pernah pingsan di ruangan karena sudah kelelahan. Kemudian di akhir 2024 terjadilah PHK. Nah, sekitar 1.962 orang buruh di PHK dan tidak mendapat hak pesangonnya. Bisa dibilang hanya beberapa buruh yang mendapat hak pesangon, tapi itu pun tidak full. Kemudian kami buruh di sana membentuk serikat yang dinamai SBIP dengan tujuan sebagai wadah untuk kami mengadu. Nah, di SBIP tersebut kami dibantu untuk menuntut hak di PHI yang didampingi oleh Balang Institut dan LBH Makassar. Akan tetapi semua tuntutan kami ditolak oleh PN Makassar. Kemudian kehidupan masyarakat di sana semenjak Huadi tutup, tanah-tanah mereka sudah kembali produktif. Bisa dibilang beberapa dari warga di sana itu bersyukur karena tidak lagi merasakan debu atau polusi, dan juga mereka sudah leluasa untuk menangkap ikan. Mereka tidak lagi merasakan yang namanya asap dan atap rumahnya sudah tidak bolong-bolong lagi. Mungkin itu saja dari saya, Kak. Terima kasih. Iya, terima kasih ya Kak Ningsi sudah mau menceritakan hal yang sangat traumatis juga, begitu sampai keguguran sebanyak 3 kali ya karena Betul, Kak. bekerja itu. Boleh sedikit mungkin tambahkan juga Kak, waktu itu bekerjanya itu di bagian apakah, terus suasana pekerjaannya seperti apa? Saya di bagian CCR-nya, Kak, di bagian produksinya, Produksi. Control room. control room. Kalau suasana kerjanya sendiri seperti apakah? Apakah panas, berdebu, dan apakah ada pelengkap diri di sana yang difasilitasi perusahaan? Kalau suasana di area kerja saya itu sangat bising, Kak. Kemudian juga berdebu, panas, dan akses untuk fasilitas WC-nya itu tidak ada dalam ruangan. Dan itu mesti dilakukan selama 12 jam ya? Ya, Kak, saya menyelesaikan pekerjaan itu selama 12 jam. Iya, oke. Terima kasih Kak Ningsi. Nanti mungkin bisa tanya-tanya lebih lanjut tentang situasi kerja waktu itu di perusahaan Wadi. Setelah ini kita lanjut dulu ke Kak Ilo.
Kak Ilo ini satu dari 11 warga masyarakat adat ya kayak Mabasa Ngaji yang dikriminalisasi karena protes atas dampak lingkungan yang terjadi akibat industri nikel di sana. Mungkin boleh cerita waktu itu yang diprotes itu apa, kemudian kriminalisasinya itu pakai pasal apa dan dampaknya setelah itu bagaimana Kak? Ya, oke. Terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Ilo. Betul bahwa saya salah satu warga masyarakat adat Mabasa Ngaji yang dikriminalisasi karena memprotes hutan adatnya yang kemudian diambil alih oleh salah satu perusahaan. Jauh sebelum menceritakan bagaimana persoalan kasusnya dan persoalan hukumnya, saya pengen bilang bahwa Maba, kampung tempat di mana saya tinggal, memang dari sejak 90-an memang tidak berhenti di gali, tidak berhenti dikeruk oleh perusahaan-perusahaan tambang. Hari ini mungkin negara bisa berkampanye tentang transisi energi dengan mendorong hilirisasi industri gitu ya. Tetapi di kampung kami berhadapan dengan sebuah degradasi lingkungan yang cukup tajam, perubahan ekonomi yang cukup tajam, perubahan sosial yang cukup tajam. Datangnya perusahaan-perusahaan tambang di wilayah saya dari sejak 90-an sampai 2000, semua ruang hidup itu berubah ya. Awal masuk mereka menggali pulau, mungkin teman-teman tahu ada beberapa pulau yang dihancurkan oleh salah satu perusahaan BUMN namanya PT Aneka Tambang dari tahun 2000-an, Pulau G, Pulau Pakal. Kemudian ada beberapa juga perusahaan yang diberikan izin usaha pertambangannya juga melalui pemerintah daerah dan pemerintah pusat di wilayah Pulau Tanjung Buli, Mabuli atau Pulau Malamala. Kemudian beberapa di Tanjung Buli yang sebenarnya wilayah itu juga masuk dalam cakupan wilayah izin usahanya PT Aneka Tambang. Nah, pulau-pulau yang tadi yang saya sebutkan, pulau-pulau itu bukan cuma sekedar pulau biasa, tetapi menjadi titik sentral ruang hidup masyarakat Maba, Buli, Mabapura, semua kampung-kampung yang tersebar di wilayahnya, yang sampai hari ini memang tidak bisa terselamatkan ya, karena memang wilayahnya berubah hari ini. Orang hari ini kalau mau mengakses pulau itu harus berhadapan-hadapan dengan polisi gitu ya, karena harus ada penjagaan supaya efektivitas perusahaannya terus berlangsung. Cerita-cerita tentang nelayan di Maba, cerita-cerita tentang nelayan di Mabapura berhadapan dengan situasi itu dari sejak tahun 2000-an. Puncak-puncaknya tahun 2003, ada salah satu kampung yang menempati salah satu pulau di depan Mabapura Buli, namanya Belemsili. Di situ orang-orangnya berasal dari Sulawesi. Mereka mendiami pulau itu karena memang pekerjaan mereka adalah nelayan. Dekat dengan salah satu wilayah perusahaan namanya Sumber Daya Arindo, anak perusahaan dari PT Aneka Tambang, yang cukup mengganggu ya pertumbuhan kehidupan mereka di sana. Dari sejak dulu kalau mereka menangkap ikan dapatnya lebih dari 5 ton, sekarang harus turun karena memang wilayah kondisi lautannya yang sudah penuh dengan lumpur, penuh dengan oli karena ada aktivitas pengapalan dan macam-macamnya. Belum lagi kalau mereka menangkap ikan tiba-tiba ada kapal tongkang yang mau masuk, itu nanti datang polisi dan menyuruh mereka untuk pindah dari wilayah tangkapan mereka. Di
wilayah Wasilei juga sama. Hari ini di Teluk Kau Wasilei juga berhadapan dengan situasi yang sama, lumpur keluar di pesisir gitu ya. Teluk Buli termasuk juga dengan Maba, Teluk Weda juga sama. Tapi saya pengen konsen di wilayah Maba. Kalau dibilang pertambangan, proyek hilirisasi ini akan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, bagi saya itu bohong, ilusi, karena faktanya memang dampak yang berlangsung di sana, akses terhadap laut juga susah gitu ya, karena ada protek dari aparat keamanan gitu ya. Ke wilayah daratnya juga susah karena semua hutan itu sudah penuh dengan wilayah konsesi dan macam-macamnya. Puncak-puncaknya kawan-kawan bisa lihat kasus Maba Sangaji kemarin, sebuah hutan yang jauh dari kampung yang dijaga oleh leluhur-leluhur kami, tapi tiba-tiba ada izin konsesi, tiba-tiba ada aktivitas pertambangan, tetapi masyarakat kampungnya, masyarakat Mabanya tidak tahu ada perusahaan di situ. Tiba-tiba mereka harus mendapatkan dampak karena aktivitas di hulu, kemudian semua sampahnya harus melalui jalur sungai Sangaji dan keluar ke hilir di laut, baru masyarakat itu tahu. Maksudnya proses yang seperti itu yang menjauhkan masyarakat dari hak-haknya karena telah merampas hutannya. Saya kira ini bukan kalau negara kampanye sekedar ini adalah untuk pertumbuhan, bagi kami ini adalah bencana bagi orang Maba. Ini adalah musibah bagi kami karena faktanya sampai hari ini sungai yang menjadi sumber minum kami, sumber irigasi kami untuk perkebunan hari ini hancur gitu ya. Semua pangan di dalamnya, kerang, ikan dan macam-macamnya mati. Orang tidak bisa lagi mengakses sungainya untuk mendapatkan pangan tersebut begitu ya. Kebun-kebun di bantaran sungai juga hancur. Dan ketika warganya berdiri untuk protes mempertahankan apa yang menjadi haknya, diperhadapkan dengan hukum, diperhadapkan dengan kekerasan, dan fakta itu bisa dilihat dengan kasus Maba Sangaji kemarin. 11 orang ditangkap karena mempertahankan hutan adatnya dan divonis bersalah oleh negara melalui pengadilan Swasio karena dianggap menghalang-halangi aktivitas pertambangan yang telah memiliki izin, padahal di awal ya kami tidak tahu, tiba-tiba perusahaan yang masuk seolah-olah bahwa kami memasuki wilayah perusahaan, padahal perusahaan yang memasuki wilayah kami. Jadi logikanya diputar ya oleh kekuasaan dan oleh perusahaan itu sendiri gitu. Kayak seolah-olah kami yang mengganggu aktivitas perusahaannya, padahal sebenarnya mereka yang mengganggu kehidupan kami. Hari ini yang dari sejak dulu terasa aman, semua sumber-sumber makanan itu telah tersedia. Jadi ya mereka yang menghancurkannya, bukan kami yang justru mengganggu aktivitas perusahaannya. Dan putusan pengadilan itu jelas bahwa negara memang tidak berpihak kepada masyarakatnya. Masyarakatnya termasuk juga alamnya cuman hanya dipandang sebagai komoditas untuk dikeruk, untuk diperjualbelikan, namun tidak memperhitungkan risiko yang kemudian akan berlangsung, dan itu risiko-risiko itu kemudian dibebankan kepada kami sebagai masyarakat di wilayah lingkar tambang. Dan atas persoalan itu pun PN Sosio memutuskan kami bersalah karena melanggar pasal Undang-Undang Minerba, dan hari ini kami juga mengajukan PK untuk meninjau putusan PN Sosio itu yang dikeluarkan oleh PN Sosio itu. Tetapi terlepas dari itu, bagi saya secara pribadi sebagai orang Maba, saya menganggap bahwa kampanye negara terhadap transisi energi
atau energi hijau, energi bersih ini bagi saya cukup kotor karena bagaimana bisa dikatakan bersih begitu ya, bagaimana bisa dikatakan hijau, atau semua aktivitas untuk memenuhi ambisi negara yang seperti itu. Kami justru berhadapan dengan satu situasi lingkungan ya, bencana ekologis yang tiada henti. Kami harus berhadapan dengan banjir yang tanpa musim dia. Pokoknya kalau hujan banjir lah. Dan semua sampah-sampah perusahaan yang bergerak di hili itu semua dibawa ke lautan. Jadi jujur saya orang kampung juga takut juga sebenarnya untuk mengkonsumsi ikan, apalagi dengan dikeluarkan penelitian kawan-kawan Universitas Tadulako dengan Resus 3 di Teluk Weda. Teluk Weda itu baru beroperasi 2018, tapi maba itu udah berlangsung dari sejak tahun 2000-an. Jadi bayangkan saja begitu. Semua tidak aman, sungai tidak aman, laut tidak aman, udara tidak aman, ya, semua tidak aman. Jadi kenapa transfer risiko ini? Kenapa negara hanya memikirkan tentang pertumbuhan? Kenapa negara cuma hanya memikirkan tentang hilirisasi, tetapi negara tidak pernah memikirkan tentang bagaimana situasi orang kampung terhadap seluruh aktivitas yang merusak wilayahnya di sana, seluruh dampak yang kemudian akan berdampak terhadap kehidupan mereka di sana. Itu yang menjadi ironi bagi saya sebagai orang kampung, sebagai orang yang berhubungan langsung dengan tambang. Belum juga persoalan-persoalan wilayah-wilayah adat. Di sana itu bukan cuma masyarakat adat yang di pesisir ya, ada masyarakat suku dalam di pedalaman yang dari sejak 2014, 15 sampai hari ini memang terus-terus digerus ya, dipaksa keluar dari hutan-hutan yang selama ini mereka tempati gitu ya. Mereka dipaksa untuk hidup modern, dimukimkan di wilayah-wilayah pesisir dan kemudian hutannya diambil dan macam-macamnya. Belum lagi banyak hal teror yang berlangsung di sana di Maba gitu ya, berlangsung di wilayah Halmahera umumnya, di wilayah Patani, di wilayah Maba. Teror-teror semacam pembunuhan-pembunuhan yang terjadi di hutan, yang menurut kami orang kampung ini skema juga sebenarnya, karena upaya untuk mempertahankan hutan adat itu telah berlangsung lama, yang kemudian itu menjadi catatan ya, yang mungkin jadi catatan untuk si perusahaannya, si kekuasaannya. Jadi bagi kami itu adalah cara-cara, skema, prakondisi untuk menciptakan teror yang pada akhirnya masyarakat itu kemudian suatu waktu akan memberikan hutannya dengan secara cuma-cuma, karena memang situasi kondisi itu memang telah terjadi begitu mengeri dan begitu menakutkan oleh masyarakat. Mengakses hutan bagi masyarakat hari ini sudah menjadi satu momok, karena memang selain hancurnya hutan, selain wilayah-wilayahnya telah dekapling melalui izin usaha pertambangan, juga teror yang berkepanjangan itu, dan sampai sekarang memang tidak pernah terselesaikan ya untuk kasus teror dan pembunuhan di hutan-hutan Halmahera itu. Mungkin itu dulu, ke Nadine mungkin bisa berlangsung nanti di diskusi. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Ilo. Jadi tadi sebenarnya menarik dalam arti Kak Nengsi bercerita dari Sulawesi Selatan, terus Kak Ilo dari Maluku Utara. Meskipun dua daerah berbeda, tetapi situasinya itu mirip-mirip, bagaimana ruang hidup masyarakat dirampas, dikotori, kemudian dipaksa untuk beralih pekerjaan ke situasi kerja yang ternyata eksploitatif juga gitu di dalamnya. Dan ketika mencoba memprotes dan menolak itu justru dikriminalisasi seperti yang terjadi oleh Kak Ilo dan ke-10 warga Mabasangaji yang lainnya. Terima kasih buat teman-teman. Mungkin ada yang mau bertanya atau mungkin ikut bercerita, berefleksi dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh para pembicara di depan. Silakan kalau ada yang mau. Boleh perkenalan diri juga, Kak. Selamat siang. Terima kasih banyak buat para pembicara, tadi ya udah memaparkan banyak hal gitu ya, cerita-cerita di lapangan, terus juga memaparkan bagaimana kondisi ya ekonomi politik saat ini. Kenalin Kak, nama aku Tami, aku dari Bandung.
Nah, kebetulan aku juga merasa resah gitu ya sama gimana sih perkembangan atau pembangunan di Indonesia yang sebenarnya ditopang sama ekstraktivisme ini. Dan kita tahu udah dari lama sebenarnya itu berjalan lama gitu ya. Pertanyaanku sederhana aja. Yang pertama, sebenarnya mineral kritis itu apa sih? Kalau kita bisa memberikan konsep gitu ya atau definisi dari mineral kritis. Yang kedua, mungkin pertanyaannya lebih ke kemudian kenapa si mineral kritis ini menjadi signifikan gitu. Kalau kita udah tahu ekstraktivisme dan gimana kejamnya ekstraktivisme itu udah ada dari dulu di Indonesia gitu. Apakah mungkin menguatnya peran negara ataukah mungkin ada skema-skema tertentu yang lebih kayak tadi perkembangan kapitalisme di pedesaan yang lebih mengerikan gitu ya, yang tadi Mas Geger ceritain. Mungkin 2 pertanyaan itu aja, terima kasih. Ya, mungkin highlight-nya soal perihal mengenai mineral kritis, yang mana hal ini menjadi satu tema besar di dalam kesempatan kita hari ini, dan para pengusaha dan juga pemerintah lintas negara khususnya yang berada di dalam naungan Shanghai Metal Market melakukan satu konsolidasi atau conference di Hotel Pullman hari ini tentang mineral kritis. Nah, mineral kritis itu sendiri sebenarnya merupakan satu kelompok komoditas yang berada di dalam rumpun sumber daya mineral. Istilah kritisnya itu sendiri adalah satu klasifikasi sejumlah negara-negara yang sepakat terhadap pembangunan baru yang disebut dengan transisi ke energi bersih, yang mana transisi ke energi bersih ini membutuhkan satu penopang yang disebut dengan mineral. Nah, dalam konteks ini mineral-mineral yang dibutuhkan untuk pembangunan transisi energi ke energi yang lebih bersih itu disebut dengan mineral kritis. Jadi urgensi kritisnya adalah dalam konteks ketersediaan komoditas untuk menopang pembangunan transisi energi dan pengamanan rantai pasok. Nah, faktanya adalah mayoritas mineral yang diklasifikasi sebagai mineral kritis di seluruh dunia itu rata-rata sekitar 80-90% itu ada di Global South, khususnya di Afrika dan Asia. Nah, dalam konteks ini negara-negara yang sudah mapan seperti US dan China pada akhirnya melakukan sejumlah lobby-lobby politik atau melakukan sejumlah upaya-upaya untuk dapat mengakses sumber daya mineral ini, sehingga mereka negara-negara maju tersebut bisa mengelit atau memimpin pembangunan industri mineral kritis ini, khususnya menentukan arah pembangunan transisi energi ke depan seperti apa. Jadi siapa yang menguasai komoditas mineral kritis ini? Mereka yang bisa memimpin pembangunan transisi energi ke depan. Nah, setiap negara memiliki klasifikasi-klasifikasi yang berbeda. Misalnya US itu setidaknya menetapkan 58 sumber daya mineral yang diklasifikasi sebagai mineral kritis. Adapun Indonesia, Permen di tahun 2023 itu menetapkan sejumlah 45 jenis mineral yang diklasifikasi sebagai mineral kritis. Dan konsekuensinya kemudian pada kebijakan-kebijakan industri pertambangan mineral di Indonesia, di mana pertambangan mineral ini harus terintegrasi dengan agenda pembangunan ekonomi, pengamanan rantai pasok dunia. Nah, dalam hal ini adalah salah satu konsekuensi kebijakan
mineral kritis ini melalui Permen ISDM di tahun 2023 adalah dijalankannya satu agenda yang disebut dengan sumber alam mineral. Jadi pada tahun 2020 KATS khusus batubara dan juga nikel itu tidak lagi atau tidak boleh diekspor secara mentah, tapi diproduksi menjadi jadi gitu. Jadi hilirisasi menjadi sebagai satu Indonesia di dalam bermain di dalam rantai pasok global, pada akhirnya menjadi kelihatan bahwa Indonesia merupakan pemain di rantai pasok mineral kritis dunia. Tapi kalau dicermati pada akhirnya yang memfasilitasi bahkan yang membiayai seluruh agenda hilirisasi dalam smelter nikel, smelter bauksit ataupun sumber daya mineral itu berasal dari modal-modal asing, khususnya modal dari Tiongkok. Jadi Tiongkok punya satu agenda industrialisasi bersihnya, misalnya mereka punya agenda membangun panel surya secara mandiri, model industri kendaraan listrik dan lain semacam, ekosistem untuk mencapai transisi energi itu kan pada akhirnya Tiongkok harus mencari sumber daya mineralnya ke Indonesia. Nah, agenda hilirisasi nikel, agenda hilirisasi kobalt dan sumber daya mineral lainnya di Indonesia itu tidak lain dan tidak bukan pada akhirnya merupakan adanya Tiongkok dalam membangun industri mineral kritisnya sendiri, dan upaya Tiongkok pula di dalam memimpin pembangunan transisi energi dunia. Nah, selanjutnya saya sampaikan berkaitan dengan pertanyaan tadi adalah potensi Indonesia sendiri di dalam kepemilikan atas sumber daya mineral yang bersifat kritis ini, khususnya di nikel. Dapat dibilang Indonesia itu merupakan nomor satu pemilik cadangan dan potensi nikel di seluruh dunia, yang juga nomor 4 dan nomor 5 khusus komoditas kobalt, yang dimana itu merupakan satu komoditas penting untuk pembuatan baterai kendaraan listrik ataupun industri baja atau litium. Nah, dalam konteks ini conference di critical mineral di Hotel Pullman itu dilaksanakan. Tapi yang hilang dalam konteks conference itu adalah temuan-temuan data yang disampaikan oleh Mas Geger tadi, terus pengalamannya Kak Ningsih, dan juga pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh ILO. Itu semua hilang dalam kacamata para pengusaha ini, hilang dalam agenda pembangunannya Tiongkok, hilang dalam agenda pembangunannya, smelterisasinya atau industrialisasinya Indonesia dalam pembangunan industri mineral kritis ini. Saya setuju dengan yang ILO katakan bahwa narasi yang dilakukan oleh pemerintah bahwa mereka sedang berada di dalam satu proses yang disebut dengan transisi energi ke energi bersih justru bekerja dengan mekanisme-mekanisme yang kotor, atau faktanya di lapangan adalah sama sekali tidak ada unsur bersih di sini. Semuanya bekerja dengan dirty dan juga kerusakan, kehancuran dan lain semacamnya. Nah, dan lagi-lagi kesempatan pada siang hari ini
menjadi sangat penting bagi kita semua, masyarakat sipil, organisasi, rakyat, dan juga komunitas-komunitas kecil di lingkar tambang untuk mengambil alih narasi yang dibangun oleh pembangunan lembaga-lembaga pembangunan dunia, negara-negara imperial, bahwa pembangunan atau transisi energi itu selamanya baik gitu. Jadi kita bersama-sama pada kesempatan kali ini semacam membongkar fakta bahwa komoditas mineral kritis ini ketika kemudian diserahkan kepada pasar bebas dan kemudian tidak dipenetrasi dengan pendekatan-pendekatan yang mengutamakan kepentingan rakyat-rakyat kecil khususnya di pedesaan itu dan di lingkar tambang, itu sama saja akan menghasilkan cerita-cerita ekstraktivisme yang selama ini telah berkembang, misalnya di urusan perkebunan sawit, misalnya di pertambangan batu bara, di pertambangan emas dan lain semacamnya. Jadi nothing new di dalam ekstraktivisme hari ini dalam konteks mineral kritis. Yang baru adalah dinamikanya, dinamika ekstraktivisme melalui komoditas mineral kritis dan dalam rangka menyongsong pembangunan transisi energi. Jadi pada titik ini saya ingin bilang cara kita pada akhirnya untuk mengambil alih narasi adalah mengambil alih agenda transisi energi ini ke tangan rakyat gitu pada akhirnya. Sehingga cerita-cerita dari warga dan catatan-catatan kritis yang disampaikan oleh Mas Geger tadi menemukan titik temu masalahnya atau menemukan solusinya. Selama agenda transisi energi dan pembangunan industri mineral kritis ini tidak menempatkan warga dan rakyat kecil sebagai satu center atau arus utama perubahan, selama itu pula masalah-masalah di dalam ekstraktivisme mineral kritis itu akan terus eksis, saya kira. Dan musuh kita sama dalam konteks ini, yaitu mereka yang sedang berada di Hotel Pullman hari ini dengan fasilitas-fasilitas mewahnya, saya pikir. Ya. Cukup Kak Tami atau ada follow up question? Oke. Ada lagi yang mau bertanya atau berbagi mungkin? Kalau belum ada mungkin ke Mas Geger juga kali ya sedikit. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau tadi kan belum menyampaikan rekomendasi juga ya kalau nggak salah. Tes. Oke. Saya yang bisa saya respon mungkin kurang lebih itu ya, sama dengan mengulang beberapa jawaban yang sudah disampaikan oleh Mas Rizky gitu, bahwa bicara mineral kritis ini adalah dinamika yang udah ada dari dulu dengan pemain baru gitu kan. Jadi kita dari dulu ya membutuhkan nikel, udah dipakai gitu dari dulu sebagai bahan baku buat stainless steel gitu kan. Tapi kemudian mulai ada dinamika-dinamika baru gitu kan. Globalisasi gitu kan, mendorong adanya transisi ke kendaraan listrik, teknologi baru gitu kan, sehingga tiba-tiba mineral-mineral ini menemukan misalkan ya daya, ya orang-orang yang mengeksplorasi mineral ini menemukan daya-daya baru. Jadi yang selalu sebetulnya saya soroti, misalkan kenapa kemudian modal Tiongkok itu sangat penting, karena seketika waktu tahun 2018 IWIP itu dibuka, kawasan industri itu dibuka, kawasan industri ini langsung menjadi off-taker dari nikel yang sebelumnya nggak ada pembelinya gitu. Jadi sebelumnya ya area kemudian eksplorasi dan eksploitasinya itu relatif masih terbatas. Tapi kemudian karena Tiongkok menjadi sangat haus gitu kan, sangat rakus gitu, sangat membutuhkan ini, tiba-tiba permintaannya sangat tinggi yang kemudian ya sebagian 20% yang diimpor yang dari kita itu untuk baterai listrik, baterai kendaraan listrik itu 80%-nya kemudian untuk stainless steel, itu kebutuhannya ya kemudian kan meledak karena di Tiongkok sendiri misalkan pembangunan kota-kota gitu kan, kemudian di sana juga menyuplai
apa namanya mobil listrik ke Eropa gitu, mobil listrik yang mahal dengan apa namanya baterai yang berbasis nikel, akhirnya jadi naik. Dan akhirnya sebelumnya misalkan titik area eksplorasinya itu terbatas gitu, beberapa spot gitu. Kalau di misalkan Maluku Utara sendiri gitu kan, di sebelumnya itu ada di beberapa spot di Buli gitu, di Pulau GB gitu, yang ya sekarang itu dianggapnya udah tinggal puing-puing. Terus tiba-tiba misalkan Pulau GB yang udah sering dianggap oleh aktivis itu udah tinggal puing-puing, ditinggal oleh Antam, dieksplorasi lagi. Jadi yang dipikir udah habis gitu ternyata masih bisa dikeruk-keruk lagi. Jadi apa namanya ya tanggapan saya adalah ya kita sebetulnya sedang bergelut dengan dinamika lama. Kebutuhan kita atas logam, kebutuhan kita atas mineral yang dianggap menyokong ekonomi global gitu. Tapi sekarang ya itu ada beberapa dinamika baru karena penemuan teknologi baru, munculnya aktor baru gitu kan, semakin meningkatnya perdagangan global gitu. Jadi kurang lebih saya mungkin cuma akan menambahkan itu. Dan mungkin satu lagi ya, kalau katakanlah saya harus menanggapi atau merespon apa, sejujurnya saya sendiri belum mencoba merumuskan satu sikap yang sangat koheren gitu. Tapi yang pasti untuk kita bicara misalkan warga gitu yang ada di wilayah lingkar industri, ini mereka semua udah hidupnya benar-benar sangat bergantung gitu. Jadi kalau saya akan mengutip kata-kata dari Pujo Smedi gitu yang dipakai sebagai judul buku yang dia tulis tentang sawit bersama oleh Taniali gitu, itu masyarakat itu benar-benar itu hidup bersama raksasa gitu. Dan yang menjadi masalah dari hidup bersama raksasa adalah diinjak tapi hidup mereka juga bergantung gitu dengan raksasa ini. Jadi memang kemudian ya itu tadi, ketika kita mau benar-benar mencabut, kita juga akan berisiko mencabut penghidupan mereka dan katakanlah juga meninggalkan mereka dengan lanskap yang udah benar-benar ya rusak juga gitu. Dan kita nggak tahu katakanlah restorasi ekosistem itu akan berlangsung sampai berapa lama. Ketika saya kemudian juga mendapat kesempatan gitu untuk mencoba gitu kan bertanya ke pihak itu perusahaan juga membayangkannya mereka akan ada di sana untuk waktu yang lama gitu. Mungkin bisa, kalau kontrak karyanya sendiri kan sangat lama gitu, puluhan tahun. Mungkin saya lupa browsing terakhir itu berapa gitu, tapi cukup lama. Tapi dari pihak perusahaan sendiri mereka yakin mereka ada di sana untuk waktu yang cukup lama. Dan ya nah itu dia problemnya adalah gimana kita mempertimbangkan di satu sisi, yaitu ada ya kondisi yang meresahkan gitu untuk warga, tapi di sisi lain juga apa namanya ketika situasi ini benar-benar dicabut, ini juga akan menjungkir balikan kondisi yang ada di sana. Mungkin dari saya seperti itu. Oke, apakah ada yang mau bertanya? Aku tanya sekali lagi. Ada yang mau berbagi mungkin? Belum ada ya? Oke, mungkin statement penutup kali ya. Tadi dari Kak Rizky sama Mas Geger kayaknya udah. Jadi ke Kak Nengsi dan Kak Ilo mungkin apakah ada harapan kah? Mau berbagi cerita tadi yang belum disampaikan juga, silakan. Terima kasih. Harapan saya kepada perusahaan yang masih beroperasi pada saat ini, terutama di Bantaeng, karena ada satu PT yang masih beroperasi pada saat ini, yaitu PT Heng Seng. Harapan saya tentunya lebih ke menghargai dan menerapkan hak cuti perempuan, kemudian perlindungan bagi pekerja perempuan. Selanjutnya saya berharap semoga tidak ada diskriminasi di tempat kerja bagi buruh perempuan. Satu lagi Kak, saat ini Balang Institut bersama Kiba sedang merencanakan rumah pertanian sebagai ruang alternatif bagi buruh yang terdampak PHK dan masyarakat sekitar Kiba. Sebagian ex buruh nantinya akan terlibat bekerja dan mengelola ruang tersebut agar memiliki sumber penghidupan ke depannya. Terima kasih, itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa nih Pak? Soal harapan ya.
Saya berharap semua perusahaan angkat kaki dari kampung saya ya. Kalau harapan. Karena memang mereka memang biang kehancuran ya, perusak gitu ya. Saya pengen mengakses pulau dengan gampang, dengan baik, dengan aman. Saya pengen mendapatkan ikan seperti dulu saya dapatkan dengan gampang. Tinggal ke laut saya kemudian bisa nangkap ikan. Saya pengen Kali Sangaji itu jernih. Hutan adatnya itu dikembalikan ke masyarakat adat Bamba Sangaji, bahkan Ohonama Nyawa. Jangan ganggu lagi kehidupan kami karena memang hidup kami terus akan berkembang, bergenerasi, dan semua hutan, gunung, tanjung, pulau, laut dan sungai sudah kami persiapkan untuk diwariskan ke generasi kami. Jadi kalau dibilang harapan memang seperti itu harapan saya, keluar dari kampung kami, itu aja.